Ada Habib menyuruh sembah batu nisan kubur datuknya, itu berhala. Ada Kibin menyuruh kita menyembah dan hormat kepada baleho rijik, itu berhala. Ada orang ketika mau sholat harus di depan baleho rijik, itu berhala. Ada orang kalau mau sholat foto datuknya ditaruh. Ketika kita sholat itu menghadap kiblat, bukan menghadap foto datuk, itu berhala. Mana ada ulama acara maulud dikotori dengan kata-kata yang tidak pantas di depan jamaah? Mana ada ulama kayak gitu? Provokasi sana, provokasi sini. Mertua yang omon-omon, dia yang belain. Nah, tapi ada yang nggak dibela. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Sampai sekarang nggak ada lagi dia ngomong seperti itu. Nah, saudara, sekarang ketika Kiai Imad mengatakan perkataan yang sama, justru mereka membenci Kiai Imad. Sekarang sudah syuhrah wal istifadah dan juga husnujon, saudara. John, kau pikir udah hebat kali kau kayak gitu? Kalau kau mau perang, gak usah sama KDM. Dia bukan orang perang, dia orang lapangan. Perangi TIJ. Kalau memang kau berani sekali, TIJ. Jangan kau lapor polisi nanti. Kalau polisi, TIJ nggak akan melawan. Nggak berani TIJ. Hormat TIJ sama hukum gitu. Lagian polisi di sini baik-baik gitu. Kemarin aja waktu nangkap gue itu bagus-bagus. Kalau memang kau berani, gatal sekali tangan kau, pingin berperang, ya udah sama TIJ. Nanti jangan nangis-nangis, bencong kayak Rijiko nantang perang sana sini. Udah, kalau mau kampanye, kalau mau memenangkan orang yang kau backup, orang yang kau dukung, silakan paparkan kelebihan dia apa gitu. Jangan provokasi, jangan menjelek-jelekkan calon yang lain karena nggak lebih baik dari kau. Kau nggak lebih baik dari dia. Ini untuk si Rijik ini. Kalau ada Kibin-Kibin atau Habib sekalipun boleh ngomong ke dia. 7 juta umat kau kerahkan. Gua tunggu di Aceh. Jangan diam-diam, ngomong aja, kita perang yuk. Gitu. Kalau Kibin-Kibin di Aceh nggak berani, kau bawa Kibin dari Pulau Jawa sana, mungkin ada keberanian. Ayo TIJ sekarang juga. Si TIJ menghalangi kita, si TIJ, waduh, membahayakan kita, si TIJ, luar biasa, si TIJ, wah, rungkatkan kita, gitu kalian nanti, pasukan keputihan semuanya, kau bawa semua, Masya Allah, pejuang-pejuang kami telah syahid melawan PKI Aceh, melawan Yahudi pesek gitu. Biar kau lihat nanti pasukan-pasukan TIJ pesek nggak kayak kau, buncit nggak kayak kau. Jadi jangan kau keluar-keluar lagi perang, Rijik. Kau diam aja. Kalau kau nggak bisa ngelakuin apa-apa, udah diam aja, nggak usah keluar-keluar kau. Sekarang udah bagus. Walaupun kau menjilat Pak Prabowo, setidaknya umat udah bisa lihat kau seperti apa. Nggak usah keluar-keluar kau. Nggak usah petantang-petenteng. Kalau memang kau pingin nyerang aja. Kami mau lihat, mau nonton kami. Boro-boro ke Israel, ke Papua aja, ketar-ketir mereka. Pak Dudung bilang Papua itu saudara-saudara kita, OPM itu saudara-saudara kita. Marah dia. Si Bahar marah. Itu saudara-saudara kita. OPM, orang Papua itu saudara-saudara kita. Kalau lu siapa? Gue nggak ngakuin lu saudara gue. Nggak ada buku dari Robitoh gue. Itu saudara kita. Walaupun mereka memberontak, walaupun mereka memerangi aparat, itu tetap saudara kita. Jadi tahu kenapa mereka memberontak, kenapa mereka melawan pemerintah. Sama seperti GAM dulu. Itu dianggap saudara, makanya mau berdamai. Setelah berdamai, kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mereka kan bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat untuk negara, untuk mengisi kemerdekaan. Untuk apa kita berpecah belah, kita bersatu gitu. Kalau iri bilang kau Jik, kalau memang kau iri sama KDM ya kan,
Nggak usah kau fitnah. Nggak usah kau bilang, oh itu KDM, orang yang melegalkan berhala. Coba lihat itu. Gerombolan-gerombolan kau itu, penyembah foto dato. Bahkan menceritakan bagaimana seorang non-muslim yang ada di Thailand, kami nggak berpatokan kepada non-muslim, kami tidak belajar agama kepada non-muslim, apalagi ajaran dobol. Kau lihat nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau kalah perang kau nanti, wah, Syarifah Mona, Hubabah Mona, aduh, ku kasih untuk Kiai Mat nanti kalau Kiai Mat mau. Ghanimah. KDM menyala terus di Jawa Barat, jangan peduli orang-orang ini. Saya salah satu pengagum Kang Deddy Mulyadi. Saya suka pemimpin yang nggak cuma nomon-nomon, langsung turun ke lapangan. Mau dibilang pencitraan, mau dibilang ini itu. Yang penting ketika kita mencalonkan diri jadi pemimpin suatu daerah, lolos gitu. Mereka udah pusing. Presiden yang mereka usungkan dulu Pak Prabowo, gara-gara diusung sama Sirijik, didukung sama Sirijik, nggak lolos. Berapa kali Pak Prabowo itu nggak lolos? Giliran Sirijik menjadi lawan gitu ya, di pemilu langsung menang. Mana 7 juta umat? Apakah 7 juta umat itu termasuk demit, genderuwo, wewe gombel, kolor ijo, pocong, segala macam, kuntilanak gitu? Mereka nggak bisa milih. Katanya Jokowi itu curang. Kalau Jokowi curang, saya siap pimpin perang. Kita tunggu perangnya. Gue nunggu perang. Dulu masih kibin kan gue. Waktu Pak Prabowo naik pertama kali itu, gue tunggu perangnya. Gue pikir beneran gitu. Rupanya prank, saudara, bukan perang. Prank. Jadi teman-teman yang ada di Jawa Barat yang tergabung di dalam kelompok komplotan Mukibin juga setidaknya kalian bisa melihat gitu. Gubernur kalian itu membuat saya iri gitu. Beliau orang yang merasa memiliki. Kemudian beliau orangnya murah hati. Beliau orangnya peka terhadap isu-isu yang terjadi di wilayahnya, di tanah Pasundan gitu. Gue sangat mengidolakan dia gitu. Nggak usah sama KDM, Jik, main gue aja. Kau kirimkan panglima-panglima kau seperti Bahar, seperti si Kumar Lampung. Kalau seperti Cerel jangan. Ataupun Kibin kau nggak ada harapan lagi di Aceh, rungkat. Jelas tidak? Kibin kau di Aceh rungkat sudah. Nggak, aku bikin malu aja, mereka udah bersyukur. Bagaimana kalau aku datangi mereka satu-satu? Aku datangi posko-posko mereka. Kabur terbirit-birit pasti. Begitu. Nggak usah bilang TIJ ada backing ini itu segala macam, nggak ada. Seluruh Indonesia iri sama orang Jawa Barat. Hidup Bapak Aing, KDM hidup. Gitu. Iri tapi nggak dengki ya. Kami pingin pemimpin seperti itu. Tapi yang sudah ada di Aceh pun alhamdulillah untuk perkembangan sementara bagus. Jangan tanya tarawih, aku sudah bilang dari tadi aku nggak tarawih malam ini. Kenapa? Hujan, saudara. Aku nggak punya mobil. Aku nggak punya payung putar. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun, sholat fardu pun, kalau hujan boleh kita nggak datang ke masjid. Pakaian itu nggak ngaruh, saudara. Justru sekarang itu orang banyak menistakan pakaian-pakaian Islam. Pakai imamah, pakai gamis. Kerjaannya apa? Nipu. Kerjaannya apa? Meras. Kerjaan apa? Ngedongeng. Kerjaan apa? Ngebacot. Kerjaan apa? Teriak-teriak. Di Arab itu orang pakai sorban ngapain? Mandikan kuda, mandikan keledai, mandikan kambing. Gitu. Iya, pakaian sunnah. Nabi memakai sorban. Nabi memakai gamis. Gitu. Gitu. Ada orang pakai sorban, pakai imamah, pakai gamis, datang ke acara maulid. Apa yang diomongin di acara maulid? Bukan riwayat tentang kisah para nabi, tentang perjuangan Rasulullah. Dadah! Ngomongin Habib. Dikawal polisi lagi. Dapat jatah kali ya.
Lanjut tidak? Lanjut tidak? Lanjut tidak? Itu kau bilang ulama. Itu bukan ulama. Bersyukurlah kalian warga Jawa Barat punya gubernur yang perhatian kepada rakyat. Punya gubernur yang paham akan penderitaan rakyat. Punya gubernur yang peka terhadap rakyat. Peka terhadap isu-isu lingkungan. Aku mendambakan gubernur seperti itu. Karena berbicara lingkungan ini habitatku, saudara. Apalagi di hutan. Hutan yang dialihfungsikan menjadi markas setan misalnya. Atau apalah. Itu gua nggak seneng gitu. Rizik lagi meriang, ini tanah ponpesnya bermasalah. Bagus. Nanti kalian akan dengar nanti. Seolah-olah dia korban. Seolah-olah KDM itu seorang yang anti-Islam. Sehingga menggusur pondok pesantren. Gitu nanti. Gitu. Kalau gitu bikin aja pondok pesantren di lahan orang gitu. Habis itu ketika orangnya marah tinggal provokasi aja. Dia nggak suka dengan Islam, dia musuh umat Islam. Dia sampai membubarkan pondok pesantren, menggusur pondok pesantren padahal tanah dia. Gitu misalnya. Udah kau bikin itu. Pondok, rumah kau bikin apa suka ke hati kau, masjid kau bikin nanti di rumah lahan orang. Gitu. Biar kalian tahu. Kriminalisasi ulama, saudara. Kita tidak boleh diam, saudara. Kita wajib melawan, saudara. Lawan tidak, lawan tidak, lawan tidak. Alhamdulillah, saudara. Takdir. Dari dulu itu aja keluar-keluarnya. Kalau ke Aceh yang jilat, alhamdulillah di Aceh itu berkat perjuangan sudah ada yang namanya penerapan perda syariat Islam, masya Allah. Di Aceh ini ada undang-undang sendiri terkait masalah masyarakat, terkait masalah syariat Islam, ada konon jinayah, ada konon ini, ada konon itu. Seolah-olah dia yang berjuang, seolah-olah kibinnya yang berjuang. Gua heran. Kebanyakan mereka datang kemari, gua saksinya. Yang penting kita pakai akal sehat kita, gitu. Buat apa ngaku doktor, ngaku ini, ngaku abuya? Kalau otak nggak pernah dipakai. Kalau kita pakai otak, nggak mungkin ada orang yang lebih tua daripada datuk dia, nggak mungkin. Nggak ada orang yang lebih tua daripada ayahnya. Anaknya lahir duluan, kemudian lahir ayahnya, nggak ada. Kalau kita pakai otak. Apakah Kang Deddy Mulyadi membangun patung di Purwakarta, kemudian menyuruh masyarakat Purwakarta waktu itu untuk menyembah patung itu? Kalau disuruh untuk menyembah, baru kita simpulkan dia membuat berhala. Contoh. Ada Habib menyuruh sembah batu nisan kubur datuknya, itu berhala. Ada Kibin menyuruh kita menyembah dan hormat kepada Baleho Rijik, itu berhala. Ada orang ketika mau sholat harus di depan Baleho Rijik, itu berhala. Ada orang kalau mau sholat foto datuknya ditaruh. Ketika kita sholat itu menghadap kiblat, bukan menghadap foto datuk. Itu berhala. Ada orang curhat kepada foto itu berhala. Paham tidak konsep berhala seperti apa? Kalau semua patung itu dianggap berhala, itu patung Jenderal Sudirman. Aduh, masya Allah, si paling beriman, si paling Islam. Ke Aceh juga, di Aceh banyak patung manakin. Di toko kacamata, di toko pakaian. Itu banyak sekali patung manakin gitu. Di sini banyak juga berhala, ada patung gajah, ada patung Cut Nyadin. Terutama di kota tempat tinggalku, patung Cut Nyadin ada, dari zaman dulu udah ada. Patung Cut Nyadin ada, patung gajah ada, patung-patung hewan yang ada di depan batalion. Coba kau rapikan itu, jangan banyak cincong. Ini kau yang dijadikan berhala sama kibin-kibin kau. Baleho kau jadi berhala, bagus. Jenderal Dudung dulu sempat melepaskan baleho-baleho yang berbau khurafat, yang berbau kesyirikan, kemusyrikan, saudara. Nah, kita harus bisa bedakan yang mana yang disebut berhala,
dan yang mana yang cuman patung biasa, saudara. Dan kalaupun misalnya patung-patung zaman dulu, patung-patung di masa dulu, biarkan orang jadi kenangan, kan nggak menyembahnya. Aduh, kau ngaku imam besar, ngaku ulama, ngaku cucu Nabi, ngaku si paling pinter se-Asia Tenggara atau sedunia sekalipun. Berhala pun kau tak tahu. Nggak ada bahan kalau kampanye. Tunjukkan calon yang kau usungkan, yang kau dukung itu, kelebihan-kelebihannya apa. Itulah kesalahan kampanye. Patung Abu Bakar bin Salim, patung Abu Bakar Al-Adni, patung itu baru bukan berhala gitu. Sekalian aja kau ke Bali. Itu di Bali banyak itu patung dibuat. Kau paling Islam gitu. Aduh. Orang karir mana mau terawih? Orang karir. Nggak paham gue, Bang. Bang, kalau ketemu Rizik mau diapain? Mau kurendang dia. FPKI kirim ke Palestina aja. Nggak usah ke Palestina jauh-jauh. Ke Papua aja. Rizik dan Bahar bisanya numbalin pengikutnya aja. Dianya pada ngumpet. Betul. Iya, terawih TIJ. Terawih gimana? Di sini terawih setelah Insya, saudara. Terawih setelah Insya di mana-mana. Mau dilakukan ba'da Insya, mau dilakukan nanti jam 12 malam misalnya, nggak apa-apa. Nggak sholat pun nggak apa-apa. Orang sunnah, ya kan? Kalau misalnya saya malam ini nggak sholat tarawih, ya nggak masalah. Yang penting jangan kerayaban kemana-mana, duduk di rumah gitu. Assalamualaikum Bang TJ. Tangerang hadir sambil dagang ayam bakar, Masya Allah. Mudah-mudahan dagangannya ludes. Masya Allah. Ya salam, sudah. Tanggapan TIJ tentang RUU TNI, saya udah menanggapinya, bagus itu. Kadang kan banyak sekali yang ngomentari bahwa RUU TNI ini mengarah kepada dui fungsi ABRI, saudara. Nggak begitu, saudara. Tumben Bang TJ live sekarang, biasanya jam 10-an. Karena saya nggak live jam 10-an Bang, saya live sekarang ya. Teh Yuli paling ketawa-ketawa lihat konten TJ. Enggak tuh, biasa aja, kami sering bercanda. Assalamualaikum TJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak perlu jangan ditanya, saudara, kapan cukur kumis, kapan cukur jenggot, jangan ditanya. Subang, Jawa Barat, Bapak Aing hadir. Masya Allah, salam saudaraku di Subang semuanya. Kesaktian para Habib ini udah nyampe mana Bang? Muter-muter. Sekarang udah nggak berani ngomong lagi. Dulu kalau bulan Ramadan ini paling laku itu dagangan dongeng. Orang dagangan gorengan, mereka dagang gorengan juga, tapi nggak mengenyangkan, saudara. Nggak banyak minyak memang gorengan mereka, tapi banyak micin, saudara. FPKI mau melawan kebijakan pemerintah, menurut dia pemerintah yang menurut dia nggak sejalan dengan keinginannya. Nanti dipenjara lagi dong. Muhibbin keimat. Kita pasang otak, ya kan? Kita dengarkan, kita saksikan, kita teliti juga omongannya benar apa tidak. Kita uji juga. Ada ras Persianya, ada ras Cinanya, ada banyak sekali ras. Bangsa ya multi etnik. Jadi berbagai suku bangsa ada di sini. Bahkan ada ras Portugis. Portugis gitu, kurang lebih seperti itu, saudara. Bukan percampuran zaman sekarang, bukan. Kalau percampuran zaman sekarang itu ada sedikit.
Itu percampuran zaman dulu. Rohingya nggak ada, cuman Bangla ada, Bangladesh. Salah satu contohnya ya Kori. Dan itu di Aceh itu nggak dianggap cucu Nabi ataupun tidak digadang-gadangkan cucu Nabi, saudara. Kemudian Bang Rizik ke Aceh ngapain? Kemarin kan katanya mau ngegas soal Mulyono yang ngambil pulau, entah apalah. Mulyono nyuri pulau, kemudian Pak Titonya ngambil pulau gitu. Memang kita tahu, memang iya atas keputusan Mendagri tersebut, akhirnya menimbulkan kisruh di masyarakat gitu. Kami nggak perlu FPI, kami nggak perlu Habib. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, saudara. Kalau Habibnya mau ngedukung masyarakat kami, terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Ya, terima kasih banyak. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Kami nggak ngaruh. Ada Habib, nggak ada Habib, nggak ngaruh. Habib mendukung atau tidak ngaruh. Oh, begitu, saudara. Yang penting, wakil rakyat mau bekerja dengan optimal. Pemerintah daerah kami mau bekerja secara serius, gitu. Nggak perlu koar-koar pun nggak apa-apa, gitu. Karena ciri khas kita bukan koar-koar. Kalau saya bukan ciri khas Aceh ini koar-koar. Saya ciri khas Hadrami, Petamburan. Saya kan berguru beberapa tahun yang lalu kepada Imamul Cebol. Gitu. Jadi wajar kalau saya koar-koar seperti ini, karena saya muridnya si Cebol. Takdir, saudara, takdir. Si Rizik nyampe ke Aceh persis seperti anak haram di hari akhirat. Kalian tahu anak haram di hari akhirat itu istilah kami di Aceh. Anak haram di hari akhirat itu ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nyampe, alias nginggi. Sakit hati kau. Udah siapkan ceramah, bahan provokasi, bahan ngadu domba, sampai dia di Aceh masalah udah gelar. Mau bilang apa? Mau bilang apa lagi? Yang pas kalian itu semua dikumpulkan, ditaruh itu di pulau. Di pulau yang 4 itu, taruh kalian itu di situ, tinggal di situ. Mau nggak? Biar kuusulkan. Biar kalian nanti bisa klaim, daerah kami indah. Ini merupakan bintu terim, saudara. Gimana? Kalau kalian para habaib mau tinggal di pulau itu, karena kan belum ada yang huni gitu. Biar kalian di situ. Karena kalian juga punya garomah datuk kalian. Jadi pulau, ada satu pulau di situ. Kalau pasang, pulaunya tenggelam, hilang. Kalau surut baru nampak lagi pulau. Kan kalian punya ilmu ngapung kayak tai gitu. Mau nggak? Biar kuusulkan kepada mualim. Kalian punya garomah kayak tai gitu, bisa ngampung di air, bisa ngambang di air gitu. Mau nggak? Jawab dong, Kevin. Biar gue buat proposal untuk menampung kalian itu. Kalian punya garoma. Tapi TIJ ini nggak bisa, pulau ini kalau lagi pasang itu bisa tenggelam. Nggak apa-apa, mereka kayak tai ngambang, gue bilang gitu. Bisa nggak kayak gitu? Kalau mau bilang ya, komen ya di bawah ya kalau mau. Bukan pelampung, tai. Taijik. Aduh, kasihan sekali si Taijik. Udah nyiapin ceramah, udah nyiapin bahan, sampai ke sini masalah udah rampung gitu. Provokator dari Kibin mana tadi malam?